Sebelum kita memulai pelajaran, silakan dicek kembali kebersihan ruangan. Silakan dicek di bawah mejanya atau mungkin di lacinya, di bawah kursinya. Apabila masih ada sampah, silakan dibuang terlebih dahulu. Oke. Sebelum memulai pelajaran, mari kita awali pelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mas Bintang, silakan disiapkan untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku sekalian, sebelumnya guru akan mengabsen. Untuk absen hari ini kita akan lakukan dengan cara yang lebih meriah, yaitu dengan cara tepuk tangan kemudian sebut nama. Oke, bisa kita mulai. 1, 2, 3. Selesai, alhamdulillah, semuanya lengkap, semuanya sehat. Semangat ya untuk belajar ya. Untuk menciptakan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Mbak Arifah, silakan dipimpin. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, saling merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia memerdekakan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Selesai. Oke, anak-anakku sekalian, kita semua harus mempunyai semangat juang yang tinggi, seperti yang sudah dicontohkan oleh para pahlawan kita. Kita juga harus gigih dalam berusaha, seperti yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah menyebarkan agama Islam di Mekah. Banyak sekali hambatan, tantangan, rintangan, dan semua itu tidak mudah. Tetapi Nabi Muhammad gigih sekali sehingga
berhasil menyebarkan agama Islam di Mekah, kemudian dilanjut ke Madinah, dan sampai hari ini kita juga termasuk menjadi salah satu pengikutnya, yaitu menjadi umat Islam. Sebagai pelajar, anak-anak juga harus mempunyai semangat belajar yang tinggi supaya bisa meraih cita-cita. Nanti pada proses pembelajaran ketika ada tanya jawab, kemudian temanmu nanti menjawab secara betul, kita berikan apresiasi dengan cara bertepuk tangan. Bertepuk tangannya 2, 2, 1. Oke? Bisa kita praktekkan 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini, kita mereview dulu pembelajaran kita minggu kemarin. Nabi Muhammad SAW bertahanus ketika usia berapa? Oke, nomor 1 silakan. Mas Fadila. 40 tahun. Iya, Nabi Muhammad bertahanus ketika berusia 40 tahun. Jawabannya betul atau salah? 2, 2, 1. Oke, pertanyaan yang kedua, di mana Nabi Muhammad bertahanus? Oke, kelompok 2 silakan Mas Alif untuk menjawab. Oh iya, Nabi Muhammad bertahanus di 2 Hiro. Jawabannya betul. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu ketika Nabi Muhammad bertahanus di 2 Hiro, kemudian turun wahyu yang pertama. Kapan itu turunnya? Oke, Mas Tahu silakan. Oke, jadi wahyu yang pertama turun adalah pada malam 17 Ramadan atau bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Wahyu yang pertama turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillah, coba semuanya masih ingat apa tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Oke. Kemudian pada hari ini kita akan membahas materi tentang pola dakwah Nabi di Mekah. Jadi setelah turun wahyu yang pertama tadi, kemudian turun wahyu yang kedua yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Kemudian Nabi Muhammad mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan nanti pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana pola dakwah Nabi di Mekah, bagaimana strategi dakwah Nabi di Mekah. Kita akan membahas tentang pola dakwah Nabi di Mekah. Kemudian setelah mempelajari materi ini, nanti kita diharapkan bisa meyakini pola dakwah Nabi di Mekah. Kemudian setelah pembelajaran, anak-anak mampu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan pola dakwah Nabi di Mekah. Terus berikutnya tujuan nanti adalah anak-anak mampu menjelaskan keberhasilan dakwah Nabi di Mekah. Yang terakhir nanti anak-anak bisa menunjukkan pola dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Oke, nanti akan saya sampaikan video, nanti anak-anak perhatikan. Kemudian nanti dalam anak-anak menyimak video sambil nanti mengambil contoh, mengambil kesimpulan. Mari kita bahas satu persatu. Strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama yaitu dakwah rahasia atau siriyah. Setelah mendapatkan perintah dari Allah melalui wahyu, Nabi Muhammad mulai melakukan dakwah secara siriyah atau rahasia atau sembunyi-sembunyi. Langkah sembunyi-sembunyi ini dipilih karena mengantisipasi reaksi orang-orang Quraisy yang kaget dan belum bisa
Di slide sudah ditayangkan bagaimana pola dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Oke. Yang pertama melalui dakwah secara sembunyi. Kemudian yang kedua dakwah secara terang-terangan. Kemudian Nabi Muhammad berhijrah ke Habsyi. Kemudian hijrah ke Thaif. Terus kemudian Nabi juga melakukan perjanjian Aqabah. Oke. Dari sini kira-kira ada yang ditanyakan apa tidak? Ya, silakan Mbak Arifah. Oke, orang yang pertama kali masuk Islam disebut atau dinamakan dengan As-Sabiqunal Awwalun. Siapa saja orang yang pertama? Ada istri Nabi yang bernama Khadijah. Kemudian yang kedua ada Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga ada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada Zaid bin Harisah. Oke, anak-anak sekalian, dari penjelasan tadi, terima kasih sudah ada yang mau bertanya. Terus kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan membahas lebih lanjut tentang pola dakwah Nabi di Mekah. Nanti guru akan memberikan APD, nanti akan saya bagikan. Kemudian nanti silakan dijawab, ya. Nanti dikerjakan secara berkelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Strategi dakwah Nabi. C. Hijrah ke Habsyi. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habsyi karena ada Habsyi Aslimah Najas adalah seorang raja yang adil. Maka bulan Rajab tahun kelima Nabian hijrahlah kelompok pertama terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Pemimpinnya Utsman bin Affan yang hijrah bersama istrinya Sayyidah Ruqayyah putri Sallallahu Alaihi Wasallam dan
hijrah ke Habasyah terjadi 2 kali. Ruqyah kembali bersama suaminya Utsman bin Affan bergabung dengan kelompok hijrah kedua. Oke anak-anak sekalian, tadi dari diskusi kalian sudah aktif sekali ya. Dari hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3 semuanya bagus ya. Secara garis besar bahwa pola dakwah Nabi itu dibagi menjadi 2 ya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan sendiri dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya mengadakan hijrah, melakukan hijrah dan melakukan perjanjian. Semoga bisa dipahami. Nanti untuk evaluasinya LKPD-nya akan guru berikan. Nanti silakan dikerjakan sesuai instruksinya. Pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang terjadinya Isra Mi'raj. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum